Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kesempatan ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema The Power of Love, kekuatan daripada kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menggabungkan kasih Yesus yang bersifat kasih persahabatan dan kasih Yesus yang dari surga, yaitu kasih agape. Yang pertama, kasih persahabatan atau dalam bahasa Yunani dipakai kata philia. Ini adalah salah satu jenis perasaan kasih atau cinta yang dilandasi oleh relasi persahabatan. Dalam penerapannya kita dipanggil untuk mengasihi sesama, baik itu teman, sahabat, atau mereka yang kita anggap sebagai saudara. Artinya oikos kita, orang-orang di sekeliling kita, termasuk juga tentunya tetangga-tetangga kita. Saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus, maka Yesus juga punya sahabat. Salah satu sahabatnya adalah keluarga di Betania. Di sana ada Marta, ada Maria, dan juga ada saudaranya yang namanya Lazarus. Pada waktu mendengarkan bahwa Lazarus meninggal, saudara, maka sebagai ekspresi atau reaksi Yesus yang nampak dalam teks bahwa dia menangis, maka menangislah Yesus dikatakan dalam ayat 33 dalam Yohanes pasal 11. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35, maka menangislah Yesus. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa filianya kepadanya. Betapa filia. Jadi dipakai kata kasihnya kepadanya itu dipakai kata filia, saudara. Artinya Yesus mengasihi sahabatnya dengan kasih yang tulus, kasih yang murni. Ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan berduka, Yesus berempati. Yesus berduka bersama dengan orang yang berduka. Yesus bersuka bersama dengan orang yang bersuka. Artinya bahwa kasih persahabatan ini juga digambarkan oleh teks sebagai ciri daripada kasih Yesus kepada kita, umatnya. Kita bersyukur karena Yesus adalah sahabat sejati kita. Saudara, dalam kehidupan kita, pengalaman kita masing-masing, kita punya teman waktu kita masih anak-anak. Kita punya teman dekat waktu kita masih remaja. Ketika sudah agak dewasa kita juga masih punya teman dekat, dan bahkan kita juga punya teman yang sangat dekat yang akhirnya menjadi suami atau istri, ya. Itu adalah teman-teman kita dan sahabat kita yang akhirnya hidup bersama kita sebagai suami istri. Artinya bahwa filia itu sangat penting, saudara. Filia, kasih ini memang dalam kenyataannya sering diganti dengan namanya pengkhianatan. Yesus punya 12 murid yang Yesus perhatikan dan Yesus sayang dan Yesus kasih dalam relasi persahabatan. Tetapi Yesus juga dikhianati. Ya, kita semua pernah mengalami hal yang seperti Yesus alami. Minimal sekali dalam hidup kita. Bagaimana rasanya kita dikhianati oleh orang-orang yang di dekat kita. Kita ingin membalasnya. Kita ingin menjadi lawan, menjadi musuh. Padahal dia adalah teman dekat kita, sahabat kita. Jadi ada adagium yang sudah kuno, ya, mengatakan bahwa
orang yang di dekatmu itu bisa menjadi musuhmu. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika terjadinya pengkhianatan. Di dalam dunia politik, saudara, dalam dunia ekonomi bisnis, ya, dalam kehidupan yang nyata, pengalaman setiap orang, kita mengalami hal ini. Dan ini tidak enak. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara mau tetap filea kepada orang-orang yang memusuhi kita? Mungkin secara alamiah kita akan menjauhi orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang sudah kita anggap sebagai saudara dan kemudian memberontak atau berkhianat, kita cenderung untuk menjauhinya. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Dia memiliki kasih yang bukan hanya dasar persahabatan atau persaudaraan yang sejati, tapi dia membawa kasih Tritunggal. Artinya dia membawa kasih surgawi. Tritunggal adalah hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di surga dalam kekekalan, yang merupakan hakikat Tritunggal itu. Di dalamnya ada hakikat kasih. Allah adalah kasih. Itu dibawa kepada kita supaya kita mengalami pemulihan hubungan dengan surga. Itu kasih Tritunggal. Supaya dosa kita diampuni, itu kasih Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya kita berdamai dengan Allah kita, supaya kita memiliki hubungan yang bermakna dengan Bapa Pencipta dan Pemilik hidup ini. Itulah kasih Tritunggal, yaitu kasih agape yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dalam bahasa Yunani agape atau agapao. Ya. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa syarat. Unconditional love. Cinta yang tidak egois. Suatu tindakan kasih yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Agape juga dijelaskan sebagai kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang lain. Cinta yang bersifat total. Tetapi juga eternal. Karena datangnya daripada Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sumber kasih sejati. Kasih yang kekal. Kasih Trinitas. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-10. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kebutuhan manusia yang paling besar adalah dipulihkan. Kebutuhan manusia yang paling utama adalah memiliki hubungan terikat, terhubung dengan Allah Bapaknya, Penciptanya. Hubungan manusia dengan saudara sebagai bangsa manusia dipulihkan. Persahabatan dipulihkan. Dan itu terjadinya sebuah perdamaian dalam hubungan-hubungan. Itu merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dan itu saudara kita temukan dalam Yesus Kristus. Kesembuhan, keselamatan
Yang sejati adalah ketika kita boleh memandang Allah yang Maha Kudus dan tanpa takut untuk dihakimi, tanpa rasa bersalah, tetapi dengan hati yang beribadah, hati yang berbakti, hati yang bersyukur. Dan saudara, itulah kepenuhan ilahi yang menjadikan manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang dihidupkan, manusia yang hidup kembali. Karena ada kasih Allah melimpah-limpah dalam hidupnya. Saya mau tantang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di sini yang belum memiliki hubungan dengan Yesus. Supaya saudara datang dengan pengakuan dosa dan terima Yesus sebagai juru selamat. Dia adalah anak tunggal yang diutus oleh Bapa. Ketika engkau percaya kepadanya, engkau memiliki hidup dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kasih Allah dinyatakan dalam Yesus. Ketika engkau menerima Yesus, engkau menerima kasih Allah dan engkau diperdamaikan dengan Allah, dosa-dosamu diampuni, engkau diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya. Itulah kasih yang memulihkan. Saudara, kalau saudara sudah memiliki hubungan dengan Yesus dan hubungan dengan Allah Bapa dipulihkan, saudara didiami oleh Roh Kudus, yakinlah bahwa saudara sudah diampuni dosanya. Ada kebahagiaan, bukan hanya semu, tapi kebahagiaan yang seperti aliran-aliran air surgawi, air sungai kehidupan. Kebahagiaan dalam hati, kebahagiaan yang saudara miliki, yang bukan dari dunia ini, memang sudah ada. Tidak ada rasa bersalah, dosanya diampuni, hutangnya lunas. Saudara diterima oleh Allah Bapa sebagai anak-anak. Saya senang sekali dengan pengajaran ini. Ketika kita mengenal identitas kita sebagai anak-anak Bapa, maka kita tidak perlu khawatir. Jangan kecil hati, jangan susah, jangan putus asa karena ada Bapa. Dan Bapa mengasihimu. Bapa tahu apa yang menjadi keinginan kerinduanmu sebelum engkau memintanya. Itulah kasih Bapa. Kasih Bapa adalah kasih yang merindukanmu sebelum engkau datang kepadanya. Banyak orang ketika datang kepada Tuhan, dia merasa di mana Allah. Kenapa Tuhan begitu jauh? Saudara, jangan percaya perasaanmu. Percaya kepada firman Allah bahwa Bapa menanti-nantikan engkau untuk datang kepadanya. Tangannya terbuka menerimamu. Dan Bapa mengasihimu, Bapa sayang kepadamu. Meskipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, suami atau istri menolakmu, engkau dalam keadaan kesepian, sendirian, anak-anak meninggalkanmu, Bapa di surga menerimamu. Kasih Bapa sangat besar. Terimalah kasih Bapa itu dalam hidupmu. Engkau dikasihinya, engkau diberi identitas, engkau diberi status, engkau diberi pemulihan, engkau diberi pakaian kemuliaan, engkau dikembalikan hak-haknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya ketemu dengan orang-orang yang mengalami kasih Bapa, kasih Allah ini, kasih Kristus, saya melihat senyum mereka, saya melihat mata mereka, saya melihat postur mereka dan bisa merasakannya. Dan saya bangga, saya senang karena ketemu dengan orang-orang yang merasakan kasih Bapa ini. Dan sehingga saya tidak takut ketika ketemu dengan mereka. Saya yakin saudara yang telah menerima kasih Bapa, saudara juga dipercaya dengan kemuliaan kasih itu. Dan saudara bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau engkau seorang yang kaya, jangan menjadi sombong.
Karena setiap kekayaan yang kau terima dari Bapa yang Maha Kaya. Dan Dia memberkatimu dengan satu maksud. Supaya engkau murah hati seperti Bapamu murah hati. Supaya engkau bersikap adil seperti Bapamu adil. Supaya engkau mengasihi orang-orang di sekitarmu. Di dunia ini banyak orang yang kejam, keji dan jahat. Memanipulasi, menipu, dan memuaskan keinginannya. Tidak bagi anak-anak Allah. Dia telah mengenal Bapaknya. Dia telah menerima kasih dari Bapa. Dan dia dengan freely memberkati, memberi dan membagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kasih mengubahkan hidup kita. Kasih seorang laki-laki kepada perempuan, membawanya kepada pernikahan. Cinta kasih orang tua kepada anak-anak dan sebaliknya membawa kepada kebahagiaan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Cinta kasih persahabatan kepada teman, kepada saudara, membawa kepada persaudaraan yang sejati, kepada kedamaian, dan masyarakat yang baik dan masyarakat yang bermartabat. Dan saya bagi kalian yang terakhir ini kasih Tritunggal kepada kita membawa pemulihan dalam hidup kita. Terima pemulihan, terima kesembuhan, terima berkat dari Bapa di surga. Saya mau berdoa dalam kesempatan ini. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, yang mengasihi kami semua, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Engkau menyediakan kasih surgawi, kasih yang kekal, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang dinyatakan dengan mengaruniakan Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang manusia yang menyatakan kemuliaan Bapa, kebenaran dari Bapa kepada kami, menghidupi cara hidup yang benar, yang sempurna, dan mati sebagai korban penebusan di atas kayu salib. Tuhan Yesus, darah-Mu menyucikan, korban-Mu menghapuskan segala dosa kami. Kami bersyukur. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami daya, kekuatan, energi, kasih surgawi itu yang melimpah-limpah, yang kuat. Sehingga melalui hidup kami dunia menerima kasih sayang-Mu dan menerima berkat-Mu. Berkati setiap pendengar dimanapun berada. Biarlah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Berkat-Nya tercurah atas hidupmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya.